Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami datang kepadamu untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita masuk dalam bacaan Mazmur Pujian yang terambil dari pasal 31 ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Mazmur pasal 31 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat yang menyatakan, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan.
kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Shalom keluarga Kristen yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tetapi sebelum itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami yang kami boleh rasakan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Pada sore hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menghayati akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan."
Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bilang zaman sekarang ini sudah bukan zamannya perempuan jadi kaum yang lemah. Semua hal yang dulu dianggap tidak pantas dilakukan oleh kaum perempuan, sekarang banyak perempuan yang justru lebih berhasil di bidang-bidang tertentu. Bahkan sekarang ini, berbagai profesi sudah dilakukan oleh para kaum perempuan. Contoh lain, banyak orang saat ini masih berpendapat bahwa seorang wanita tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Bahkan sampai dengan urusan percintaan pun demikian. Karena dianggap hubungan percintaan adalah hanya urusan pria saja. Dan wanita seharusnya hanya duduk manis saja, menunggu dengan sabar. Tapi ternyata Bapak Ibu, pada zaman perjanjian lama, malah sudah ada perempuan yang tampil sungguh luar biasa. Bacaan kita pada sore hari ini mengenai 3 orang yang sungguh luar biasa. Ada Naomi, Ruth, dan Boas. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian tidak asing lagi dengan kisah mereka ini. Pasal 3 ini Bapak Ibu saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai dengan 7. Bagian pertama ini menceritakan bagaimana Ruth pergi ke pengirikan Boas untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Naomi mertuanya. Setelah Boas makan dan minum di tempat pengirikan, lalu kemudian tidur, datanglah Ruth dan berbaring di dekat kaki Boas. Lalu bagian kedua, yaitu bacaan yang tadi kita baca pada ayat 8 sampai dengan 13. Bagian ini secara keseluruhan menceritakan tentang dialog yang terjadi antara Ruth dan Boas di pengirikan tersebut. Dan yang dibicarakan adalah seputar penebusan. Kalau kita baca pada ayat 9, Ruth mengatakan, "Aku Ruth, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Ruth mengatakan ini karena Ruth menganggap Boas adalah salah satu kaum yang memiliki kewajiban untuk menebus Ruth. Karena kita ketahui bahwa Ruth telah mengalami kedukaan atas meninggalnya suami yang dikasihinya. Lalu pada ayat 12, Boas menyanggupi untuk menebusnya. Tetapi harus menunggu sampai keesokan pagi, karena menurut Boas, masih ada lagi penebus lain yang lebih dekat dengan mereka dan juga memiliki kewajiban untuk menebus Ruth. Sehingga bagian kedua ini adalah seputar kewajiban Boas untuk menebus Ruth. Dan bagian terakhir yaitu pada ayat 14 dan 15. Bagian ketiga ini menceritakan Ruth tidur di pengirikan Boas sampai pagi. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tafsiran dari bacaan kita pada sore hari ini adalah Ruth pergi ke tempat pengirikan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh mertuanya agar Ruth memperoleh perlindungan dari Boas. Boas yang bergembira setelah makan dan minum, akhirnya membaringkan diri tidur
pada timbunan jelai. Pada saat itulah Rut menghampirinya, menyingkapkan selimut dan berbaring di sebelah kakinya. Dalam keadaan yang tanpa penerangan, Boas bangun. Lalu ia menyadari keberadaan perempuan di sampingnya. Ia bertanya kepada Rut, dan Rut segera menjawab, serta menyatakan maksud kedatangannya. Boas yang sebenarnya kaget akan keberadaan perempuan itu, tetap tenang. Ia merasa bahagia melihat Rut yang setia pada mertuanya, mau datang untuk meminta penebusan kepadanya. Lalu Boas menjanjikan untuk menebus dan kemudian mereka melanjutkan tidur mereka. Kemudian keesokan paginya, Rut bangun pagi dini hari. Lalu Boas kemudian memberikan jelai untuk memenuhi kebutuhannya. Dan akhirnya Boas meninggalkan Rut dan pergi ke kota. Itulah tafsiran dari bacaan kita. Dan rangkuman keseluruhan dari tafsir yang disampaikan dapat diringkas dalam satu kalimat, yaitu Rut meminta ditebus oleh Boas. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bila dilihat secara keseluruhan dari kitab Rut pasal 3 ini, sebenarnya kisah pada ayat 8 sampai dengan 15 merupakan sebuah usaha untuk menemukan solusi dari permasalahan. Selama Rut menjadi janda, kita ketahui ia harus bekerja keras dan ia juga belum memiliki anak. Perikop ini sebenarnya menceritakan bagaimana Rut berusaha untuk memperoleh pelindungan dan akhirnya untuk mendapatkan keturunan. Bagian bacaan ini sangat penting, karena dengan peristiwa ini nantinya Rut mendapatkan apa ia inginkan dan permasalahan dari Rut dapat terselesaikan. Dan kisah Rut ini sebenarnya dituliskan oleh penulis dengan menekankan bahwa orang yang taat dan sabar di dalam penderitaan akan menerima kasih karunia dari Allah. Dalam konteks ini ialah suatu penebusan. Dan apa yang dilakukan oleh Rut tidaklah sia-sia. Justru membawa sukacita bagi dirinya, bahkan bagi Naomi. Hal itu juga ditunjukkan oleh penulis dengan menceritakan pernikahan Boas dengan Rut yang nantinya memperanakan Daud. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, relevansinya adalah kisah Rut ini pada zaman sekarang ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Di mana semua orang pada zaman ini ingin melakukan segala sesuatu hanya dengan mudah saja untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Semangat untuk mencari sesuatu yang mudah ini seringkali juga terungkap dari budaya instan. Semua hal ingin diperoleh dan dilakukan dengan cepat tanpa butuh usaha yang banyak. Pada zaman ini, teladan kesabaran Rut sangatlah penting, terutama untuk menghindari kedangkalan hidup yang hanya mencari tujuan yang mereka inginkan saja, tanpa memikirkan cara yang tepat untuk memperolehnya. Dari cerita Rut, sangat jelas terlihat bahwa kesabaran merupakan hal yang penting untuk memperoleh sebuah hasil yang baik dengan cara yang baik pula. Selain kesabaran, hal yang dapat dipelajari dari kisah Rut ini adalah mengenai ketaatan. Pada zaman ini, di mana keegoisan diri semakin menguat di dalam diri setiap manusia, sangat sulit bagi mereka untuk taat. Taat sebagai orang yang mau terbuka untuk dibina dan menerima apa yang orang lain katakan untuk perkembangan diri orang tersebut. Tetapi ketaatan memang bukan sesuatu yang mudah untuk zaman sekarang, di mana orang harus terbuka akan keberadaan orang lain dan melihat peran orang lain yang juga berguna. Dalam konteks ini adalah andilnya Naomi yang menyarankan apa yang harus Rut lakukan.
Pada zaman sekarang ini, orang seakan tidak memerlukan keberadaan orang lain. Dan semuanya dianggap bisa dikerjakan oleh diri sendiri. Hal inilah yang semakin memperkuat keegoisan pada zaman sekarang. Sehingga kerap kali pemikiran manusia sempit dan berkisar hanya pada diri sendiri. Manusia terkadang sulit untuk melihat bahwa di dalam diri orang lain ada sebuah kebenaran yang juga bisa diteladani. Itulah relevansi dalam kehidupan saat ini. Dan pesan yang dapat diambil dari bacaan kita ini adalah, yang pertama, ketaatan merupakan salah satu pesan yang mau diungkapkan oleh penulis. Ketaatan Rut kepada Naomi, ketaatan Rut kepada Boas dapat menghasilkan sebuah penebusan yang begitu diharapkan olehnya. Kita lihat pada pasal selanjutnya nanti, Boas akhirnya menebus Rut sebagai istri. Bahkan kebahagiaan Rut semakin berlipat ganda dengan dianugerahkan keturunan bagi mereka. Lihatlah Bapak Ibu, ketaatan Rut mendatangkan berkat yang melimpah. Dan perlu kita garis bawahi bahwa ketaatan untuk memperoleh sebuah tujuan yang baik perlu diimbangi dengan sikap yang baik pula. Hal ini tampak jelas pada kisah Rut. Dan pesan yang kedua, kesabaran yang dilakukan oleh Rut bukanlah sesuatu yang sia-sia, bukanlah sesuatu yang untuk membuang waktu. Justru dengan kesabaran, kerap kali hal-hal yang baik itu muncul, dan kerap kali kesabaran juga menunjukkan kedalaman seseorang di dalam menghadapi sesuatu. Rut tidak tergesa-gesa di dalam memperoleh segala sesuatu yang baik dan memperolehnya dengan cara yang baik pula. Itulah dua pesan yang dapat kita maknai di dalam renungan sore hari ini. Dan di dalam kondisi saat ini juga, di dalam menghadapi berbagai dampak pandemi yang kita rasakan bersama, ketaatan dan kesabaran dibutuhkan oleh kita semua. Ketaatan dan kesabaran di dalam hidup dengan kasih Tuhan, itu yang akan menguatkan kita menghadapi masa sekarang ini. Seperti Rut yang memiliki kasih dari Tuhan, kita juga memilikinya. Asal kita dapat terus memelihara dan terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Rut. Saat kita mengenal Tuhan dan mengerti betapa banyak yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita akan dikuatkan juga untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Dan saat kita melakukan itu, kekhawatiran dan kecemasan hidup akan hilang dan pasti akan menjadi suatu kebahagiaan. Mari kita belajar tentang kasih seperti hidup Rut dan Naomi. Kita bisa mulai mengajarkan ini pada anak-anak kita. Sejak awal hidup mereka, pendidikan dasar tentang kasih harus dilakukan di dalam keluarga. Hubungan yang saling mengasihi dengan orang tua, dengan saudara laki-laki maupun perempuan, akan mempersiapkan anak-anak kita untuk mengasihi pasangan mereka sendiri nanti. Bahkan orang tua dari pasangan mereka nanti dengan bagaimana seharusnya. Kita dapat memberikan kesaksian mengenai pentingnya orang tua menerapkan teladan kasih dan mengajarkan anak-anak kita menjadi baik dan menunjukkan kebaikan serta rasa hormat pada orang lain. Perlu kita catat kembali Bapak Ibu, anak-anak tidak akan tahu bagaimana cara mengasihi saat mereka berkeluarga nanti, kecuali mereka melihat kasih yang kita nyatakan dari kita yang hidup bersamanya sekarang. Itu semua bermula dari hubungan kasih kita dengan Tuhan. Saat kita mengalami kasih Tuhan, kita akan menyatakan itu di dalam hubungan keluarga, antara orang tua, saudara, suami, istri kita, anak-anak, dan bahkan mertua. Saudara kekasih Tuhan,
Rut yang diberi 6 takar jelai oleh Boas, itulah hadiah baginya. Sesuatu yang benar-benar ia butuhkan bagi dirinya, sekaligus bagi Naomi. Tuhan juga akan memberikan itu kepada kita, segala sesuatu yang kita butuhkan. Sekaligus juga memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Rut menerima jelai itu, supaya ia dapat memberikan makan Naomi, kita juga diberikan karunia supaya kita dapat menyalurkan berkat juga kepada orang lain. Ada masa di mana kita harus menantikan Tuhan, seperti Rut menantikan Boas. Jangan kita tergopoh-gopoh. Jangan kita menjadi kurang sabar. Biarlah kita menunggu untuk Tuhan menggenapi rencananya. Tuhan sudah memberi janji pertolongan yang penuh di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menunggu dengan sabar untuk penggenapan janji itu. Keluarga terkasih, teruslah berseru kepada Tuhan. Nantikan pertolongannya dan tetaplah tersenyum. Karena itu adalah salah satu ciri orang yang selalu bersyukur di dalam kondisi apapun. Tuhan akan memberkati keluarga Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami boleh dengar dan kami boleh hayati pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi dasar di dalam kami mengarungi kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, bersama-sama dengan kami sekeluarga, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini, di dalam kami menghadapi pergumulan hidup, di tengah-tengah kami menghadapi tantangan kehidupan, kiranya Engkau menopang dan menguatkan kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Engkau mau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini juga, kami mau berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. GPIB Immanuel Depok, di tengah-tengah program kerja yang berjalan pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Bersama-sama dengan para pendeta dan vikaris yang telah Engkau tempatkan di jemaat-Mu ini Tuhan. Bersama dengan keluarga mereka, kiranya Engkau mau menopang pelayanan mereka ya Tuhan. Ungkapan syukur yang kami boleh nyatakan pada sore hari ini, biarlah dapat menopang pelayanan yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah masa pandemi yang saat ini sedang berlangsung, kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan normal boleh kembali terjadi ya Tuhan. Inilah seru dan permohonan kami. Kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan kepada satu nama, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.